warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wattabi'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, Islam, kesehatan dan waktu, hingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Zoom ini, yaitu dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu, khususnya ilmu Al-Quran. Dan salawat serta salam tidak putus-putusnya kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya yang insya Allah kita juga termasuk di antara pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir hayat dan akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Adapun pada malam hari ini mungkin adalah pengajian perdana kita, Tadabbur Quran, di mana di sini akan disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita, Ustadz Ibnu Rahman Al-Bukhari, dan insya Allah pada pengajian ini temanya adalah untuk memahami Al-Quran, khususnya kita mulai dari surat-surat yang pendek ya, dari juz amma. Nah, adapun tujuannya adalah agar kita lebih mengerti surah-surah yang kita baca. Biasanya surah-surah pendek ini sering kita baca di dalam sholat kita. Setelah surah Al-Fatihah, biasanya kita akan membaca surat-surat pendek. Nah, alangkah baiknya apa yang kita baca ini kita mengerti, ya. Mungkin nanti Ustadz juga akan menjelaskan seperti mungkin asbabun nuzulnya mungkin, atau diturunkan di mana dan apa makna dari ayat, ya. Karena kalau kita hanya baca terjemahan saja, kita mungkin sebagai orang awam yang pengetahuan masih sangat terbatas, kita sering tidak memahami ya apa arti terjemahan tersebut. Namun insya Allah dengan bimbingan guru pada program ini ataupun kajian ini, dengan bimbingan dari Ustadz, mudah-mudahan kita dapat memiliki pemahaman yang lebih baik. Insya Allah pengajian ini akan kita adakan setiap 2 pekan, maksud saya setiap hari Jumat malam, pada Jumat kedua dan keempat. Ya, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda, dan juga tentunya ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk dunia dan akhirat. Demikian, selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC kita yang sudah sangat tersohor dan ganteng, yaitu Coach Andri Daulay. Syukur Bang Ade atas pembukaannya. Langsung aja ke Ustadz. Kita mulai, Ustadz. Silakan, Ustadz. Masih mute, Ustadz. Soundnya masih mute, Ustadz. Iya, dibuka dulu lah Bang, baca basmalah Bang. Oh, udah tadi dibuka Bang Ade kan, Ustadz? Nah, belum lah. Silakan, mari kita mulai kajian tadabbur Al-Quran kita, yang ini boleh disebut kali pertama untuk di Ibnu Sina, walaupun kita sebetulnya sudah melakukan ini beberapa kali, beberapa teman gitu. Kita akan memperluas jamaah kita kali ini supaya lebih banyak lagi yang mendapat manfaatnya. Kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, tetap tercurah berkah rahmat atas kita sekalian, yang insya Allah tema kita sebagaimana disampaikan, kita akan mencoba menggali apa yang ada di dalam Al-Quran, yang insya Allah ini bisa menambah keyakinan kita untuk senantiasa bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ya mudah-mudahan nanti apa yang kita akan bedah, kita akan hubungkan dengan beberapa dalil-dalil sunnah, termasuk juga kaulnya para ulama yang menyangkut masalah pembahasan ayat bil ayat gitu ya. Tiap ayat itu punya makna tersendiri insya Allah. Untuk itu kita sama-sama dengarkan demi khusyuknya acara kita ini. Kita minta kesediaan Bang Gindo ini untuk membaca Quran surat Al-Ma'un, insya Allah. Setelah itu nanti kita akan membahasnya. Tafadhal Bang Gindo. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan bagi yang membaca termasuk kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan langsung membahas tadabbur Quran surah Al-Ma'un. Bahwasannya kalau kita kebet-kebet salah satu kitab tafsir Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, terjadi perbedaan pendapat tentang periodisasi turunnya ayat ini. Ada yang mengatakan ini termasuk surat Makkiyah. Ada pula yang mengatakan diantaranya Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhuma, ini terkait dengan ayat yang turun ya periodisasi Madaniyah ya. Buat kita yang barangkali lupa tentang istilah Makkiyah dan Madaniyah itu bukan berarti turunnya di Mekah, turunnya di Madinah, tidak. Tapi turunnya qoblal hijrah atau ba'dal hijrah. Jadi yang disebut dengan Makkiyah itu ya ada beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang turun qoblal hijrah, sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Ya adapun ya ayat-ayat atau surah Madaniyah ini surah yang Allah turunkan pada periodisasi ba'dal hijrahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi terjadi perbedaan pendapat dan ya buat kita tidak terlalu prinsip gitu ya. Tapi yang jelas kita akan mencoba untuk melihat tentang bagaimana kandungan yang ada di dalam Quran surat Al-Ma'un ya ayat 1 sampai dengan ayat 7 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ya kalau diartikan di dalam bahasa kita kurang lebih, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang. Ya, orang yang bagaimana? Orang yang mendustakan agama. Allah kemudian sampaikan ini di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan di tengah-tengah para sahabat, yang sahabat sendiri dalam satu pendapat ini mafhum tentang siapa orang. Ya, siapa subjek yang disebut dengan mereka yang mendustakan agama. Ya. Di dalam satu pendapat bicara tentang orang yang disebut-sebut sebagai pendusta agama, yang dimaksudkan adalah ya termasuk seseorang di masa Rasulullah, ada orang yang itu nggak percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian. Ya, orang ini mendustakan kehidupan setelah mati, termasuk juga mendustakan adanya keyakinan bahwasannya orang yang sudah meninggal dunia kemudian dibangkitkan kembali di hadapan Allah, akan terjadi hari kiamat pada yaumul hisab itu. Nah, dalam satu pendapat diantaranya di dalam tafsir Ibnu Abbas, orang yang dimaksud itu adalah Al-As bin Wa'il As-Sahmi, bukan Wa'il ya, tapi Wa'il ya. Al-As bin Wa'il As-Sahmi dia.
Ini orang yang disebut dengan Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini. Orang yang terkenal, ya, itu ternyata masih ada hubungan dengan Abu Jahal itu. Jadi iparnya Abu Jahal dari istrinya. Karena ternyata Ummu Hirmalah ini masih bersaudara dengan Al-As ibn Wa'il As-Sahmi ini. Ini diantaranya Abu Jahal ini sudah pahamlah kita, termasuk ya saudara kandung tokoh Quraisy pada waktu itu. Ya, nah di mana Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini punya 2 orang anak. Yang pertama, nih kedudukannya harusnya yang pertama adalah Amr bin Al-As. Jadi yang pertama Amr bin Al-As, yang kemudian yang kedua Hisham ibn Al-As. Ya, ini ternyata 2 anaknya beliau, 2 anaknya Al-As ini, ya, ternyata menyatakan dirinya masuk Islam. Cuma antara Amr dan Hisham yang duluan masuk Islam ya adalah Hisham bin Al-As yang terlebih dahulu daripada kalangan pemuda yang menyatakan dirinya masuk Islam di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adiknya dulu, ya, baru kemudian Amr bin Al-As yang kemudian menyusul, ya, menyatakan diri masuk Islam di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang nggak kenal Amr bin Al-As ini? Ya, sebagai tokoh pembebas Mesir ya pada waktu itu, Al-Misr. Ya, di mana Amr bin Al-As ini ya yang anak daripada Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Nah, di mana Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini ya orang tuh paham bahwa ini orang nih senangnya cari gara-gara dulu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, gemarnya berdebat, ya, sengaja perdebatan antara dia di hadapan Rasulullah ya dilakukan di depan umum. Tidak lain adalah apa? Untuk mempermalukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah berdakwah menyampaikan risalah ilahiyah pada saat-saat tertentu, ya, ketemu Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini selalu diperdebatkan ini, ya, dan masyhur gitu ya. Yang seringkali diperdebatkan oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini itu adalah dia gak percaya tentang adanya kehidupan setelah kematian di dunia yang menurut dia bertentangan dengan akal manusia. Jadi Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini ya nggak percaya kalau orang sudah meninggal dunia jadi tulang belulang selesai udah, ya. Bahkan Rasulullah ditantang oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi untuk mengembalikan, dia bawa tulang-tulang gitu. Ya, bawa tulang-tulang berantakan dibawa di hadapan Rasulullah, ditantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa menyatukan kembali tulang belulang, menghidupkannya kembali. Ini saking ya Al-As ini ingin mempermalukan Rasulullah di hadapan umum pada waktu itu. Ya. Bahkan hal yang paling menyinggung perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Rasulullah kehilangan seorang putra yang bernama Ibrahim bin Muhammad yang meninggal dunia usia pada waktu itu 18 bulan ya, 1,5 tahun gitu ya. Di saat Rasulullah dan kaum muslimin sedang berduka, tiba-tiba Al-As ya melihat Rasulullah beliau lewat gitu ya dengan suara yang keras, sengaja ya berkoar-koar di hadapan orang banyak dengan mengatakan apa? Lihat itu Muhammad ya, orang yang pupus keturunannya. Kalian tenang saja, nggak lama lagi dia akan mati juga. Ya, ini yang sampai kemudian menyinggung perasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau baru saja merasakan duka wafatnya salah satu anak beliau, ya Ibrahim bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada usia 18 bulan itu, kira-kira 1,5 tahun. Nah, bagaimana akhir daripada hidupnya Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini? Ternyata ya dalam sirah diceritakan ini sangat tragis ketika dalam perjalanan ya dia lagi istirahat, kakinya ketancap sama duri ya. Ternyata duri ini yang membuat kaki dia tuh bengkak sebesar leher unta itu. Ya, lama nggak bisa baik-baik sampai akhirnya kakinya bengkak membusuk, bau busuk tercium ya di antara orang-orang yang menjenguk dia, sampai kemudian dia mati di atas tempat tidur dia. Itu nggak ada yang ngurusin tetangga itu kecuali keluarganya sendiri. Ya, tetangga-tetangga itu hampir nggak kuat mencium busuknya
ya kaki yang bengkak daripada Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini, ya. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin, dalam satu pendapat ini orang yang salah satu orang yang mendustakan agama itu disebut-sebut, ya, seorang ini bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ya, ini penentang Rasulullah SAW, gemar berdebat, ingin memperlakukan Rasulullah SAW di hadapan orang banyak. Tapi masya Allah, nah kehidupan sekarang itu, ya, kalau ada orang yang menghina ulama, ya, mengolok-ngolok ulama, padahal kita tahu al ulama warasatul anbiya, para ulama ini ahli warisnya para nabi. Orang ini kalau nggak buru-buru tobat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ini sih ketahuan nih, ya, orangnya orang kafir, belum masuk Islam, ya, dalam kondisi kafir dia mati, ya, dibuat fitnah menghadapi kematiannya dengan kondisi kaki bengkak membusuk sebesar leher unta, cuma gara-gara apa? Duri yang menancap di kakinya saja. Ya, jadi bayangkan tuh mereka yang suka menghina ulama, mengolok-ngolok ulama, apalagi orang itu termasuk bagian daripada kaum muslimin, ya, ini harus khawatir dengan kondisi yang sebagaimana Allah timpakan kepada mereka yang suka menentang dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kemudian ayat berikutnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang suka menghardik anak yatim. Ya, disebut dengan fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maknanya apa? Oh, mereka yang menolak untuk memberikan hak anak yatim. Ada mufassir yang menyebutkan mereka yang suka menahan-nahan haknya anak yatim. Ya, jadi kalau ada orang yang dipercaya mengurusi urusannya si anak yatim, misal dalam keluarga nih contohnya, ya, tuh anak yatim punya bapak, bapaknya meninggal, gitu kan? Ya, si bapak ini meninggalkan harta warisan. Yang harta warisan ini kan akan jatuh kepada salah satunya adalah anak-anak yatimnya itu. Nah, ketika ternyata warisannya tidak diberikan kepada si anak yatim ini, ya, ditahan-tahan dan lain sebagainya, inilah makna yang disebut-sebut di dalam ayat ini, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, maknanya apa? Orang yang menolak memberikan hak anak yatim. Ya, ada yang menyebutkan yang suka menahan-nahan haknya anak yatim. Nah, itu kita khawatir tuh, ada warisan belum dibagi-bagi belasan bahkan puluhan tahun, salah satu ahli warisnya misalnya ada anak laki-laki wafat, dia meninggalkan keturunan yatim, sementara warisannya berlama-lama tidak dibagikan, ya, kepada ahli warisnya, yang justru anak yatim ini akan kehilangan haknya itu. Ya, jadi yang disebut dengan menghardik itu yad'ul yatim adalah mereka yang suka menahan haknya anak yatim. Nah, bagaimana dosa memakan harta anak yatim? Sudah ditahan haknya, dimakan pula harta anak yatim. Ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 10 disebutkan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma. Sesungguhnya orang-orang memakan harta anak yatim secara zalim. Nanti pengertian zalim ini apa nanti kita bahas. Indama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ya. Sebenarnya mereka tumpuk-tumpuk, ya, ditelan masuk ke dalam perut mereka, itu sebenarnya adalah mereka menelan api dalam perutnya. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala di dalam neraka itu. Nah, jadi yang disebut dengan memakan harta anak yatim secara zalim yang bagaimana? Ya, nah ini dalam ayat yang lain juga disebutkan, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jadi yang namanya mengolah harta anak yatim itu bukan nggak boleh. Boleh. Bahkan ikut makan sama-sama anak yatim dengan harta itu boleh. Ya, tapi dengan cara yang bagaimana? Illa billati hiya ahsan. Jangan sampai menzolimi haknya. Ya, mentang-mentang ikut makan sama-sama gitu, yang ngurusin yatim makannya enak, si yatim makannya tidak seenak yang dimakan orang yang ngurusin itu. Kacau sudah. Ya, jadi wala taqrabu malal yatim, jangan kau mendekati hartanya anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara-cara yang baik. Hatta yablugha asyuddah. Ya, sampai kemudian
dia dewasa gitu ya. Nah, jadi Masya Allah, menahan hak anak yatim termasuk bagian daripada menghardik, ya, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Mereka itulah yang suka menahan haknya anak yatim. Nah, jadi yang zalim yang bagaimana, ya, yang tidak zalim yang bagaimana mengelola harta anak yatim ini. Jadi yang dimaksud dengan illa billati hiya ahsan, yang pertama, kalau ada ya anak yatim dalam pengurusan kita, mengambil hartanya boleh sebagai hutang kita. Misal dalam keadaan darurah, ya, harta anak yatim kita pegang, ya, kemudian kita gunakan, maka niatnya apa? Kita berhutang dengan si anak yatim ini, yang nanti Allah berikan kemampuan bayar, ya bayar, dikembalikan hartanya. Yang kedua, memakannya sekedar kebutuhan, tidak berlebihan. Jadi kalau ada anak yatim dalam pengurusan kita, dia punya harta, yang ngurusin ikut makan di situ hanya sekedar pemenuhan kebutuhan. Kalau lapar, ya sekedar menghilangkan rasa lapar saja, ya, bukan sak kenyangnya begitu. Ya boleh, tapi tidak berlebihan. Yang ketiga, mengambilnya sesuai dengan upah. Misalnya gini, ada yayasan yatim piatu, dia merawat anak-anak yatim, dia bekerja, yang bosnya itu si anak yatim gitu, ya, banyak donatur yang ngasih sumbangan kepada panti asuhan itu, maka dia boleh saja mendapatkan upah karena merawat anak-anak yatim dengan ya upah yang sifatnya umum aja, ya, yang muta'arifan, ya, yang uraf gitu, yang sebagaimana umumlah kerja seperti itu gajinya sekian gitu ya. Jadi kalau seandainya dia bekerja kepada si anak yatim ini. Yang keempat, boleh saja mengambilnya dalam keadaan darurat, ya. Yang dimaksud dengan ad-darurah itu adalah mengambil harta yang kalau kita nggak pakai itu harta bisa menyebabkan nyawa kita atau nyawa orang lain itu menjadi hilang. Ya kalau nggak pakai tuh duit gitu kan, nyawa kita bisa melayang. Nah udah, ambil. Misalnya apa? Untuk menolong ya keluarga yang kebetulan butuh penanganan cepat, ya, medis, butuh masuk rumah sakit, harus ada uang sekian. Kalau nggak disiapkan uang sekian, nggak bisa ditangani oleh rumah sakit. Ya maka boleh saja mengambilnya dalam kondisi ad-darurah untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Ya jadi yang dimaksud dengan zalim kebalikannya, ngambil ya semau-maunya, memakan harta anak yatim berlebihan, ngambil upah kegedean gitu ya. Jangan sampai nanti yang ngurusin anak yatim yang punya panti asuhan justru dapat duitnya lebih gede ya ketimbang apa yang dimiliki oleh si anak yatim ini. Ya, kemudian yang keempat ya harus dalam keadaan darurat. Yang disebut dengan darurat itu ya kalau kita tidak mengambil satu tindakan itu bisa berakibat kematian. Namanya darurat. Ya, yang mirip-mirip dengan darurat apa? Al-masyaqqah. Ya, sulit. Kalau kita menemukan kesulitan, maka ada at-taisir, ya ada kemudahan. Nah, dalam kondisi al-masyaqqah itu nggak bisa. Ya, kecuali dia naik pada keadaan ad-darurah itu. Ya. Nah, kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika pada malam Mi'raj beliau. Ya, dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang mulut mereka dipaksa dibuka oleh malaikat azab. Ya, kemudian datang malaikat yang lain membawa batuan daripada neraka, kemudian dipaksa batuan yang panasnya luar biasa itu dimasukkan ke dalam mulut mereka sampai keluar melalui dubur mereka. Jadi dipaksa masuk ke mulut, ya keluar daripada dubur mereka. Nabi nanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Ya, wahai Jibril, siapa tuh orang? Siapa mereka tuh? Yang mulutnya dipaksa dibuka, ya, disuapin, dipaksa ya untuk menelan batu-batuan daripada neraka, kemudian keluar daripada dubur mereka. Qala Jibril, kemudian Jibril menyampaikan, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Itulah ya Rasulullah mereka yang suka memakan harta anak yatim secara zalim. Ya, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ya, sebenarnya mereka telan itu ya itu tadi, ya. Api bara api
neraka gitu ya, batuan-batuan neraka yang masuk ke dalam perutnya. Jadi hati-hati sekali ya, yang namanya menjaga harta anak yatim. Ya, tidak hanya urusan kita bekerja kepada anak yatim, kadang di tengah-tengah keluarga kita dalam kasus masalah waris tadi. Ya, kita harus ingat ada abang kita, adik kita laki-laki dia meninggal dunia, warisan orang tua itu belum dibagi, dia meninggalkan cucu yatim gitu ya. Ini kan ternyata punya hak waris atas bapaknya. Kalau nggak diurusin, ditahan harta mereka itu. Ya, ditahan saja sudah dosa. Apalagi sampai kemudian dimakan secara zalim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya. Nah, apa sih keutamaan anak yatim ini? Jadi anak yatim, ya kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, anak yatim itu usia belum baligh. Kalau sudah baligh bukan yatim lagi, tapi apa? Du'afa. Ya, jadi anak yatim itu anak-anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya, ya kemudian usianya belum baligh, namanya yatim. Kalau udah lewat masa baligh bukan yatim lagi namanya. Ya, sudah masuk du'afa kalau kebetulan dia termasuk orang yang nggak mampu. Jadi walaupun orang kaya, dia anak yatim, itu punya keutamaan. Dia pun boleh juga mendapatkan kasih sayang kita. Ya, jangan dibiru anak yatim yang sonono kaya dia gitu ya. Jadi yatim yang dimaksud adalah anak yatim sebelum usia balighnya. Apa sih fadilahnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dhamma yatiman minal muslimin ila ta'ami wa syarabi." Barang siapa yang menyertakan anak yatim dari kaum muslimin dalam makan dan minumnya. Ya. Jadi antum ini harus punya azam yang kuat. Ya, bagaimana mengikut sertakan anak-anak yatim di antara jamuan makan antum. Ya, kenapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam disebut dengan mendapatkan gelar Khalilullah, ya kekasih Allah, ya. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak pernah melewati makan malam kecuali apa? Diundang tetangganya untuk makan di rumahnya. Hampir tidak ada satupun malam yang beliau tidak mengajak tetangganya, pasti mengajak. Ya, jadi kalau kita punya azam yang kuat, insya Allah ada jalan. Ya, kita niatkan anak-anak yatim tetangga kita, ya, anak-anak yatim saudara kita, ya ikut makan, ikut minum, ya hatta yughniyahullahu ta'ala, sampai kemudian anak itu dicukupkan oleh Allah. Dia sudah baligh, dia sudah menikah, dia sudah punya ma'isyah, ya penghidupan yang layak. Apa yang Allah berikan? Aujaballahu lahul jannah, maka niscaya Allah wajibkan bagi orang ini dapat surga dia. Ya, jadi ternyata kalau pengen masuk surga itu gampangnya begitu. Ya, ada anak yatim libatin ya di dalam kesenangan-kesenangan dalam keluarga antum, ila ta'amih wa syarabih, di dalam pemberian makanan dan minumannya insyaallah. Ya. Termasuk juga dalam hadis yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man masaha ra'sa yatim," barang siapa yang mengusap kepala anak yatim. Ya, kata masaha ini mengusap-ngusap. Ya, la yamassuhu, yang dia tidak mengusapnya illa lillah, ya, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak yatim yang diusap ini anak yatim yang belum baligh. Ya, bukan anak yatim yang udah baligh gitu, perempuan diusap-usap, jangan. Ya, anak yatim yang masih kecil, yang belum baligh. La yamassuhu illa lillah, ya, yang tidaklah seseorang mengusap kepala anak yatim itu kecuali karena Allah. Ya. Kana lahu bikulli sya'rah. Ya, maka Allah akan mencatatkan baginya. Ya, dapat apa? Ya, kana lahu bikulli sya'rah marrat 'alaiha yadahu hasanah. Ya, maka Allah mencatatkan baginya pahala dari setiap helai rambut yang kita usap dari kepala anak yatim itu. Jadi kalau nanti nyantunin anak yatim jangan cari yang palanya botak gitu ya. Kalau palanya botak rambutnya dikit, ya. Jadi sebanyak rambut yang tumbuh di atas kepala anak yatim ini. Antum siapa yang mampu ngitung berapa helai rambutnya itu? Pokoknya banyak Ustadz. Iya dah, saya juga nggak bisa ngitung. Ya, jadi sebanyak usapan kita di kepala anak yatim ini, ya, Allah mencatatnya sebagai pahala kebaikan. Ya,
Wa man ahsana ila yatimin aw yatimah, ya barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim, ya, yang ada di sisinya. Ini maksudnya yatimin aw yatimah. Ini ada yang menyatakan yatimah ini sebenarnya, mohon maaf, di jande gitu ya. Ya, jadi yatimah tuh jande. Ya, kalaupun secara bahasa yatimin aw yatimatin, ya anak yatim laki maupun anak yatim perempuan. Ya indahu, yang ada di sisinya, kuntu ana wa huwa hakadza fil jannah. Kelak aku dan dia, ya, ada di surga hakadza, seperti ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam menggenggam jari telunjuk dan jari tengah. Jadi bayangkan, ya, enggak ada yang memberikan jarak antara jari telunjuk sama jari tengah, ya. Sedekat itulah orang yang senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada si anak-anak yatim ini, insya Allah. Jadi anak yatim ini fadilahnya apa? Menjadi wasilah mendekatkan diri antum tuh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dalam kitab Hilyatul Aulia, ya, qala rajulun li Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Ya, ada seseorang dia bicara kepada Abi Darda. Ya, apa yang dibicarakan? Ausini, ya, biwasiyah. Ya, tolong berikan saya wasiat. Qala, kata Abi Darda, irhamil yatim. Ya, kalau kamu wasiat, nah ini wasiatnya. Kasihilah anak yatim. Wa adnihi mink. Ya, dekatkan dirimu kepada mereka, atau dekatkan dia kepada dirimu. Wa ta'imhu min ta'amik. Kasih makan sebagaimana makanan yang biasa kamu makan, enak. Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, wa atahu rajulun yashtaki qaswata qalbi. Sesungguhnya ada seseorang menghadap Rasulullah dengan kekerasan hati, ya. Ini orang sengke, kalau mau apa-apa pengennya segera dikabul gitu ya. Ya, saking sengkeknya akhirnya apa? Galau kalau enggak tercapai apa yang menjadi keinginannya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, atuhibbu an yalina qalbuk? Apakah kamu mau hatimu jadi lembut? Ya, faqala na'am. Ya, si laki-laki itu menjawab, iya ya Rasulullah. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adnil yatima mink. Ya, kalau gitu dekatkanlah anak yatim itu kepadamu. Wamsah ra'sah, usaplah kepalanya. Wa ta'mihu wa at'imhu min tu'amik. Ya, berilah makanan dari makananmu. Fa inna dzalika yurinul qalbak. Maka ya apa yang kau lakukan itu menjadi wasilah, itu akan melembutkan hatimu. Wa taqdiru ala hajatik, dan akan memudahkan kamu dalam memenuhi kebutuhan kamu. Jadi kalau orang pengen punya hajat, rumahnya biar cepat laku, ya, apa yang dia inginkan begitu, ya. Nah, ini salah satunya fadilah yatim ini kita bisa manfaatkan. Ya, kita santuni anak-anak yatim, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi wasilah, ya, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, termasuk juga di dalam hadis Al-Imam Al-Baihaqi. Ya, qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, Anas bin Malik beliau meriwayatkan, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul buyut baitun fihi yatimun yuhsinu ilaih. Sebaik-baik rumah adalah yang ada anak yatimnya. Ya, enggak cuma ada anak yatim doang, ya, yang anak yatim ini diperlakukan dengan baik. Wasyarul buyut, ya, sementara seburuk-buruk rumah, baitun fihi, yang di dalam rumah itu, ya, ada yatim yusa'u ilaih, tapi tidak diperlakukan secara baik, ya. Diperlakukan buruk, ya, ada kezaliman di dalam rumah itu, ya, apalagi sampai ada menahan hartanya anak yatim, memakan hartanya anak yatim, ya. Nah, ini jangan sampai, ini seburuk-buruk rumah yang model begitu. Wa ahabba ibadullah ilallahi ta'ala, ya, dan hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Man istana'a sana'an ila yatimin aw armalah. Ya, mereka yang berusaha berbuat baik kepada anak yatim atau kepada seorang janda.
Nah, ini luar biasa. Ya. Jadi berbuat baik sama jande pun juga ya termasuk ini bagian daripada ya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya emak-emak bini-bini kita jangan sampai baper-baperan dulu nih. Ya, berbuat baik sama janda itu jangan sampai menimbulkan fitnah. Ya, bini nggak ngurusin janda sebelah rumah, jangan juga. Ya, urusin keluarga kita dulu ya. Bang Andri senyum langsung senyumnya lebar kali. Apa ya senyum-senyum? Kita pasti dikomentarin ini. Ya. Bang Kindo lebih lebar senyumnya Bang Kindo. Ya, jadi urusin dulu yang di rumah kita, baru tetangga sebelah rumah itu. Ya, supaya nggak timbulkan fitnah ya kasih lewat orang aja dah. Ya, atau sampaikan, ajak bini kita ya terus Anda itu bini kita yang sampaikan, insya Allah ya kita termasuk hamba-hamba Allah yang cintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah ayat selanjutnya nih, wala yahuddu ala ta'amil miskin, ya, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maknanya apa nih? Wala yahuddu, ya, maknanya apa? Dan tidak mendorong serta tidak senantiasa memelihara. Ala ta'amil miskin, ya, maknanya apa? Memberikan sedekah kepada orang miskin. Nanti jangan sampai kita salah memberi. Yang namanya orang miskin itu, ya, orang yang nggak punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Tapi dia punya kemampuan, masih bisa kerja, ada alat untuk mencari nafkah, tapi hasilnya nggak cukup. Ya, itu miskin namanya. Ya, jadi kalau ada orang masih punya motor, motornya dipakai buat ngojek, hasil ngojeknya tidak mencukupi kebutuhan untuk keluarganya, maka dia disebut dengan miskin. Atau ada orang yang kerja sama antum deh, antum yang tahu ngukur gajinya berapa, ya. Atau orang bekerja sama kita, dapat gaji dari kita, dia punya anak bini, ditanya kira-kira gajimu cukup nggak untuk kebutuhan yang paling dasar? Kalau nggak cukup, miskin dia. Dia termasuk yang boleh mendapatkan kebahagiaan dari kita, ya. Nah, jadi yang disebutkan kenapa kok miskin masih punya alat untuk mencari nafkah disebut miskin. Dasarnya Quran surat Al-Kahf ayat 79, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ammas safinah fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Ya. Ini terjadi dialog antara Nabiullah Musa dengan Nabiullah Khidir alaihi wassalam. Ya, ketika Nabi Khidir malah merusak, melobangi atau membuat jelek ya perahunya orang miskin. Jadi, oh ternyata yang dibuat jelek itu ya supaya perahunya dianggap jelek sama bajak laut, supaya nggak dirampok sama bajak-bajak laut yang suka merampok hasil pencarian nelayan miskin ini. Maka kok orang miskin bisa punya perahu gitu ya. Maka dari sinilah ulama menyebutkan, jadi orang miskin itu bukan orang yang nggak punya pekerjaan, ya, itu namanya fakir. Ya, kalau punya pekerjaan tapi hasilnya tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan dasar diri dan keluarganya, dia disebut dengan miskin walaupun dia bekerja. Ya, nah disebutkan siapa sih yang disebut dengan miskin itu? Laisal miskin bihadza tawafil ladzi yatufu 'alan nas, ya. Orang miskin itu bukan mereka yang suka berkeliling minta-minta kepada orang lain. Fatarudduhu al-luqmah wal luqmatan. Minta dikasih sesuap maupun dua suap makanan. Wat tamrah wat tamratan, termasuk juga 1-2 butir kurma. Sahabat keheranan tuh, ya. Kalau orang miskin yang disebut sama Nabi begitu, ya. Terus yang minta-minta gimana? Berarti yang minta-minta itu kalau satu hari ini ketemu dia, besok masih ketemu lagi, berarti bukan orang miskin dia. Karena menjadikan ngemis itu sebagai pekerjaan dia. Ya, maka sahabat nanya kan, famal miskin ya Rasulullah. Kalau gitu orang miskin itu yang bagaimana? Qala alladzi la yajidu ghinan yughnihi. Ya, mereka yang hidupnya tidak berkecukupan, wala yuftanu lahu, yang dia tidak punya kepandaian untuk bisa mencari nafkah, ya, wa yatasaddaqu alaih, tiba-tiba ada orang ngasih sedekah.
ada orang ngasih sesuatu, ya, tapi dia nggak pernah minta, wala yas'alun nasa syai'a, ya, dan dia tidak mau meminta-minta sesuatu pun kepada orang lain. Jadi orang miskin ini, orang miskin yang menjaga muruahnya, ya, muruahnya apa, kehormatan dirinya. Biarin lapar dah, gue daripada minta sama orang, malu sama Allah deh. Ya, jadi justru orang-orang yang miskin kalau dia berkeliling, masuk kampung, keluar kampung, minta sedekah, sesuap dua suap, sebutir dua butir kurma, itu bukan orang miskin, dan itu kejadian hari ini. Ya, berapa banyak orang-orang malas, ya, mencari uang dengan cara-cara yang tidak halal, dia menjadikan ngemis sebagai profesinya. Nah, itu bukan orang yang berhak mendapatkan kebahagiaan dari kita. Ya, justru kita membuat wasilah, ya, dia semakin banyak berbuat dosa, menipu dirinya, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang yang model begini menghadap Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada daging yang melekat pada tubuhnya itu. Ya, saking apanya, dia enggak malu di hadapan Allah, ya, dia harus minta-minta kepada makhluk itu. Ya. Nah, fadilah orang miskin apa? Ya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ternyata orang miskin punya fadilah. Orang miskin masuk surga duluan ketimbang orang kaya, Bang. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu fuqara'ul muslimin al jannah. Orang-orang fakir daripada kaum muslimin akan masuk surga qabla aghniyaihim, sebelum orang-orang kaya di antara mereka. Ya, binisfi yaumin, dan nunggunya, ya, kapan orang kaya baru bisa masuk surga, itu selama setengah hari lamanya. Kalau setengah hari kan ya dari pagi sampai siang gitu ya, atau siang sampai maghrib, dah setengah hari namanya. Tapi disebutkan binisfi yaumin wa huwa khamsu mi'ati amin, adalah 500 tahun lamanya. Luar biasa. Ya, jadi orang miskin masuk surga duluan ketimbang orang kaya. Logikanya apa? Orang miskin yang mau diaudit apaan? Ya, ditanya dari mana kau dapatkan harta, kemana kau belanjakan? Oh, sebentar doang, bandingnya kagak banyak. Tapi kalau orang kaya, yang semakin Allah berikan kekayaan, ya semakin panjang ceritanya. Ya, auditor, ya, para malaikat yang mencatat dari mana kau dapatkan harta itu, kemana kau belanjakan, panjang ceritanya. Ternyata menunggunya, ya, orang kaya bisa masuk surga, sampai orang miskin, orang fakir itu selesai gitu, ya, satu waktu tunggunya binisfi yaumin, itu kira-kira setengah hari lamanya, wa khamsu mi'ati am, ya, itu senilai dengan 500 tahun lamanya. Jadi masya Allah, ya. Termasuk juga orang miskin jadi wasilah, ya, orang itu bisa mendapatkan harta, jadi kaya dia. Ya, yang namanya perusahaan besar, si bos bisa dapat kekayaan, yang kerja tuh siapa? Orang-orang susah. Ya, buru-buru pabrik, karyawan-karyawan rendahan yang kerjanya serabutan, kita pakai secara honorer, kontrak dan lain sebagainya. Ya, maka adanya orang-orang miskin di antara kita itu jadi wasilah orang kaya mendapatkan harta. Makanya pernah ada kejadian begini. Ya, ada adik abang yang satu, si abangnya nggak kerja, tapi senangnya nuntut ilmu, senangnya zikir di masjid. Ya, sementara adiknya sukses dalam perniagaannya, ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong tegur tuh abang saya, kerjanya ikut taklim doang, ya, kerjanya zikir di masjid aja, tegur biar kayak saya nih, ya, saya bisa mendapatkan harta karena saya bekerja. Ya, apa kata Nabi? Hal tunsoruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Ya, kalian hanyalah mendapatkan pertolongan dan rizki dengan sebab adanya orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi kalau ada orang saudara kita yang susah, ya, itu wasilah tuh. Kalau kita tolong mereka, Allah cukupkan harta kita. Makanya pengen Allah cukupkan harta itu harus melibatkan, ya, orang lain bagian daripada kebutuhan dalam hidup kita. Karena si miskin ini menjadi wasilah, orang-orang kaya ini bisa mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini termasuk juga fadilah orang yang bersedekah, ya, kepada orang yang lemah gitu ya. Ada 2 malaikat di pagi hari turun,
Ma min yaumin yusbihul ibadu fi. Tidaklah para hamba berada di pagi hari ya illa malakani yanzilani, kecuali turun adanya dua malaikat, fayaqula ahadahuma, di antaranya ada yang berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak ganti yang lebih baik daripada apa yang dia keluarkan. Wa yaqulul akhar, sementara ada yang mengatakan, malaikat yang satunya lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah kepada orang yang menahan hartanya itu kebinasaan atas harta yang dimilikinya. Jadi pagi-pagi biasakan tuh sedekah subuh, ya sedekah subuh, sedekah pagi hari. Antum harapan deh tuh sama ahlus suffah, ya orang-orang yang pada tidur di masjid, ya. Siapapun yang antum temui, insyaallah ya ada malaikat yang mendoakan antum, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya. Insyaallah kita terhindar daripada ya tadi yang disebut dengan apa? Mereka yang tidak mau ya memberikan kebaikannya kepada orang-orang miskin. Ya, kita lanjut nih. Ayat berikutnya, fawailul lil musallin. Maka celaka orang yang salat. Ya. Fawailun, ya, itu maknanya apa? Ada azab yang sangat pedih di dalam neraka yang Allah persiapkan untuk orang yang salat. Orang yang salat yang bagaimana? Lil musallin maknanya bagi orang-orang munafik. Ya. Jadi fawailul lil musallin, ya, maknanya apa? Ada azab yang sangat pedih yang Allah persiapkan dalam neraka buat orang-orang munafik. Ya, bagaimana sifat orang munafik itu? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi sesungguhnya Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah, tatkala mereka berdiri untuk salat, ya, qamu kusala, mereka itu berdiri dengan bermalas-malasan. Ya, kalau malas dia. Tapi kalau ada orang, ya, yuraunan nas, tapi kalau ada orang dia memperbagus salatnya supaya apa? Ingin dipuji tentang kebagusan, ya, tentang sahihnya salatnya dia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan sifat orang munafik ini tidaklah berzikir dia kecuali hanya sedikit sekali. Nah, jadi yang disebut dengan fawailul lil musallin, ya, maknanya apa? Ada azab yang sangat pedih yang Allah siapkan dalam neraka khusus untuk orang munafik. Siapa diantaranya? Orang munafik. Kalau sholat nggak ada orang malas-malas, kalau ada orang pengen dipuji, ya, ada riya di hatinya. Nah, Rasulullah beliau pernah bersabda begini, uridat alayya jahannam, telah diperlihatkan neraka jahannam kepadaku, falam arafiha wadiyan a'zam minal wail, maka aku tidak melihat lembah yang lebih besar daripada al-wail. Ya. Jadi kata wailun, ya, ini bisa dikaitkan dengan kata al-wail. Ya, jadi ada neraka wail. Jadi di dalam neraka jahanam itu ada lembah yang lubangnya itu besar, dalam, ya, minal wail, daripada al-wail. Nah, ini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan bahwa al-wail itu nama sebuah lembah yang terdapat di dalam neraka jahanam, di dalamnya mengalir nanah dari penghuni jahanam. Ini di dalam Al-Jamilah Kamil Quran, Al-Imam Al-Qurtubi menukil kaulnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi Rasulullah ketika diperlihatkan neraka jahanam ada lembah di dalamnya tuh, Bang. Ya, lembahnya dalam, lembahnya lebih besar lagi, ya, yang ternyata di situ tempat tampungan, ya, nanah darah yang bau busuk daripada penghuni neraka jahanam. Ngumpulnya di situ, dan tempat orang munafik karena salatnya dia ada disebut dengan namanya al-wail. Ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Siapa mereka? Orang yang lalai terhadap salatnya. Ini maksud dengan sahun, nanti kita lihat di sini. Ya, mereka yang suka mempermainkan dan suka mengabaikan salat. Apa yang dimaksudnya dengan mengabaikan salat ini?
Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, laisa ma'na adauha tarkuha bil kulliyah. Ya, yang disebut dengan menyia-nyiakan salat, ya, itu bukan hanya meninggalkan saja. Walakin akharuha ya an auqatiha. Ya, tetapi termasuk mengakhir dari waktu yang seharusnya. Ini menurut pendapat beliau, ya, tapi ada pendapat yang lain yang menyatakan begini. Ya, sebagaimana disebutkan ya oleh Sa'id Ibnul Musayyab, Imam Tabi'in rahimahullah, beliau mengatakan huwa an la yusalli adh-dhuhra hatta ya'ti al-'ashr. Ada orang yang dia enggak sholat zuhur sampai ketemu asar. Jadi udah zuhur datang waktu sholat, dia mengabaikan sampai ketemu asar. Wala yusalli al-'asra illa al-maghrib. Udah datang asar enggak sholat lagi sampai ketemu maghrib. Ya. Wala yusalli al-maghriba illa al-isya. Datang maghrib enggak sholat juga sampai datangnya waktu isya. Ya. Wala yusalli al-isya illa al-fajr. Ya, sampai kemudian dia enggak sholat isya sampai kemudian sudah masuk waktu subuh di situ. Ya, ada orang sudah tahu nih sholat zuhur udah masuk, dia mentakhir sampai dia enggak sholat, ketemu sholat asar. Itu yang disebut dengan ya alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, nah disebutkan ada dialog antara sahabat dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ma kafaratu ma sana'na bitafritina fi salatina. Apa yang harus dikerjakan buat orang yang tafrid, meremehkan salat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian beliau bersabda, ama innahu laisa fin naum tafritun. Ya, orang yang ketiduran itu enggak dikatakan sebagai tafrid. Misalnya emang kita kagak dengar itu adzan subuh, kita molor bangun-bangun udah jam 8 gitu ya. Itu bukan tafrid. Tapi yang disebut dengan tafrid, innamat tafrid, orang yang disebut dengan meremehkan salat adalah siapa? Ala man lam yusalli shalah hatta yaji'a waqtu salatil ukhra. Ya, mereka yang tidak mengerjakan salat sampai datang waktu salat berikutnya. Ya, jadi bukan orang yang mentakhir, dia masih sempat salat, bukan itu. Tapi ada orang yang mentakhir, ya, sampai masuk salat berikutnya dia nggak salat, salat yang sebelumnya. Itu disebut dengan at-tafrid. Di makna tadi itu alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Nah, ini disebutkan juga alladzina hum yuraun, yang berbuat riya. Riya ini apa? Dia kalau ibadah pengen dilihat orang bukan karena Allah. Ya, orang yang begini nantinya ya di yaumul hisab ya difirmankan kepada mereka untuk apa? Idhabu, ente pergi sono. Ya, minta pahala kepada orang-orang yang dulu kau beramal pamer sama mereka itu. Ya alladzina hum yuraun, ya. Maknanya apa? Ingin dilihat salatnya. Kalau orang-orang melihat dia salat. Tapi kalau orang-orang kagak ngelihat dia, ya, dia pun enggak salat gitu. Artinya kalau lagi rame salat, gua kagak enak nih. Orang-orang salat gua kagak, apa kata orang katanya begitu. Tapi kalau enggak ada yang ngeliatin dia enggak peduli dia tuh. Ya, dia enggak peduli. Nah, orang yang begini nih salat ya bi ghairillah, bukan karena Allah. Ya bukan karena Allah, dia bisa menjadi orang yang alladzina hum yuraun, ya mereka yang suka berbuat riya. Ini ada hadis Rasulullah SAW, beliau atakhawwafu ala ummati. Ya, saya sangat khawatir umatku tertimpa dua hal. Ya, ada perbuatan syirik, termasuk juga syahwat yang samar. Sahabat keheranan, qilalah, ya ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atasyraku ummatuk min ba'dik. Ya Rasulullah, apakah mungkin sepeninggal engkau ya umat ini akan melakukan kesyirikan? Qala Rasulullah bersabda, na'am, iya. Amma annahum la ya'buduna syamsan wala qamaran wala hajaran wala wasanan. Tapi mereka syiriknya itu bukan karena menyembah matahari, bukan karena nyembah bulan, bukan karena nyembah batu, dan bukan karena nyembah berhala. Walakin yura'una bi'a'malihim. Akan tetapi mereka suka pamer terhadap ya amalan-amalan mereka. Ya, alladzina hum yura'un, ya mereka yang suka pamer terhadap amalan-amalan mereka. Itu Rasulullah
sudah memperingatkan kita. Itu termasuk bagian daripada syirik kecil di hadapan Allah. Ketika orang sholat, pengen dipuji, sholat, pamer, dan lain sebagainya, ya di hadapan orang lain, ternyata dia sholatnya telah melakukan ya kesyirikan yang kecil. Kalau yang kecil ini ditumpuk-tumpuk, luar biasa, akan menjadi besar ini. Ya, dalam hadis yang lain juga disebutkan, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wasyirkul asghar. Ya, jauhi oleh kalian syirik kecil. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar? Ya Rasulullah, yang disebut dengan syirik kecil itu apaan? Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian bersabda, ar-riya, ya, adalah perbuatan riya. Yaqulullah ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ya, pada hari seluruh amalan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang suka riya itu, ya, dia akan diperintahkan oleh Allah apa? Idhabu illal ladzina kuntum turaunahum bi a'malikum fid dunya. Ente jangan minta pahala sama aku, kata Allah. Ente pergi sono, ya, kepada orang-orang yang ente pamer dengan perbuatan-perbuatan baik ente itu. Ya, waktu di dunia itu, ya, minta sono. Fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Ya, coba minta pahala, ada nggak dia nyediain pahala itu buat kalian. Nah, jadi hati-hati nih, kadang kala kita mendapatkan penghormatan di dunia, ya, kemuliaan di dunia, tapi nggak mulia di akhirat. Kalau ada bentuk kesyirikan kecil ini, maknanya apa? Ar-riya, ya, alladzina hum yurauna. Ya. Yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Ya, dan enggan memberikan bantuan. Ada sebagian mufassir menyatakan orang ini yang suka menahan bayar zakat. Ya, dia nahan-nahan bayar zakat kepada mustahik ini. Jadi menahan-nahan, ya, sesuatu yang diberikan maknanya adalah az-zakah. Ini sebagian mufassir menyatakan itu. Ya, jadi mereka yang disebutkan dalam Quran surat Al-Maun ini, ya, itu kalau kita baca dari ayat yang kedua dan seterusnya, itu termasuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri-ciri sifat buruk yang ada pada diri manusia. Ya, mudah-mudahanlah semenjak kajian kita pada malam hari ini kita terhindar daripada sifat-sifat yang Allah sifatkan, ya, sifat-sifat buruk manusia yang ada pada Quran surat Al-Maun dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Syukran Ustadz atas kajian kita malam hari ini, sangat menarik, banyak menohok. Saya sendiri itu jujur saja banyak juga rasanya yang harus memperbaiki diri, Ustadz, ya. Apalagi terkait dengan sholat kita gitu ya, bantuan kita kepada orang-orang susah, orang miskin dan anak yatim. Nah, ini luar biasa. Surah yang pendek ini saja rasanya tampar kiri kanan perasaan saya pribadi. Mudah-mudahan kawan-kawan yang lain juga mendapat fadilah juga. Silakan kawan-kawan kalau ada yang mau bertanya. Ustadz, Bang Ade mau bertanya, Ustadz. Silakan, Ustadz. Bang Ade. Ya. Ustadz, singkat aja. Kalau misalnya nih kita ada menyantuni anak yatim. Ya. Nah, di suatu saat ternyata si anak yatim ini, ya dia masih punya ibu ya. Nah, di suatu saat si ibu ini menikah gitu loh. Menikah. Dengan demikian kan jadinya sudah ada yang menanggung si anak inilah gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita katakanlah bisa bagusnya gimana? Apakah kita tetap terus memberi kepada si anak yatim ini, atau karena kita beranggapan toh dia udah punya ayah, walaupun maksudnya bukan punya ayah ya, tapi dia sudah menikah lagi dan kemungkinan besar akan ditanggung oleh si Papa baru itu. Si papa baru ya. Iya, si papa baru. Akhirnya kita menghentikan bantuan itu ya, karena kan kadang-kadang ya kita berpikir ntar kalau kita kasih terus si bapaknya malah keenakan gitu kan, ngasih, malah nggak menafkahi dia gitu, walaupun memang ya itu bukan kewajiban dia juga ya kalau menurut Islam. Nah, tapi bagusnya gimana tadi? Karena memang ada beberapa kejadian yang seperti itu, akhirnya kita bingung sendiri gitu. Ya, tolong nasihatnya Ustadz. Terima kasih. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang disebut dengan anak yatim itu anak yang kehilangan ayahnya, baik itu dia miskin, ya termasuk dia orang kaya. Ya, jadi yang disebut dengan yatim itu anak yang memang tidak lagi mendapatkan kasih sayang daripada seorang ayah. Kita tahulah, ya, ayah kita paling marah sekali itu kalau ada tetangga gangguin kita. Saya punya cerita ini, ya, heroiknya bapak saya sendiri. Ya, namanya anak-anak gitu kan. Waktu itu di Setiabudi itu di belakang gereja HKBP itu, ya di Sudirman sana. Saya lahir di situ Setiabudi itu kan. Ya pada waktu itu ya namanya anak-anak gitu, kadang ngeledek orang-orang yang ada tetangga, ya anak kecil lah. Rupanya itu ada yang ngekos di situ, lagi stres apalagi gimana. Dia marah nggak mau diajak bercanda, dilemparlah muka saya dengan sendalnya itu. Dan sendal itu saya rasakan di muka saya itu luar biasa. Pusing, pulang-pulang pusing, nangis gitu. Ya, ngadu sama bapak saya belum pulang kerja. Jadi pulang kerja spontan saya ngadu, akhirnya dihabisin itu, ya. Si orang yang ngekos itu bonyok juga mukanya itu. Jadi luar biasa ya. Jadi bayangkan ada seorang anak yang dulunya belain dia gitu kan, yang dulunya ada yang melindungi dia, tiba-tiba meninggal dunia. Ya, meninggalkan dia, ya kan? Bagaimana ya luluh lantaknya hati seorang anak yatim ini. Maka untuk memberikan kasih sayang kita kepada si anak yatim ini, itu tanpa memandang kondisinya sebenarnya. Apakah dia miskin ataukah dia kaya, yang penting tuh anak masih di usia belum baligh. Gitu ya. Adapun misalnya emaknya tiba-tiba nikah dengan seorang laki-laki jadi papah baru buat si anak yatim ini, wah itu kan lebih utama si papah yatim ini bisa menggantikan posisi ayahnya dalam hal apa? Memberikan kasih sayang, memberikan nafkah, tapi tidak menghalangi antum ya untuk terus juga memberikan kebaikan itu kepada si anak yatim ini. Ya, jadi nggak ada masalah tuh anak yatim kaya, ya anak yatim itu miskin gitu, karena tidak ada batasannya. Tapi kalau dia termasuk yatim yang memang miskin, dua dia kondisinya. Sudah yatim, du'afa pula. Ya, sudah yatim, du'afa. Jadi walaupun anak yatim itu tadi antum cerita ada jande, mamah muda, ya Mahmud Abbas ya, mamah muda anak baru satu, ya lakinya meninggal dunia, ya tiba-tiba digebet sama tetangga sebelahnya kan gitu kan, ya kemudian si suami ini kan nggak punya kewajiban sebenarnya menafkahi anak bawaan si janda ini. Dalam fikih ya, si anak yatim ini justru harusnya diserahkan kepada kakeknya. Kakeknya nggak ada, saudara laki-laki ayahnya. Ya, ada diserahkan gitu ya. Jadi seorang janda tuh ketika dia menikah, dia kan harusnya utuh, jangan bawa-bawa buntut. Ya, jangan bawa-bawa anak gitu. Karena kenapa? Ya harus adil dia menghadapi suami yang baru, harus utuh sebagai seorang wanita yang tidak membawa beban untuk suami yang baru. Tapi kalau kita melihat fadilahnya, Rasulullah sendiri ya banyak menikahi janda-janda daripada para mujahid yang wafat di medan pertempuran bersama Rasulullah SAW. Nah, jadi masya Allah ya. Dan ini fadilah ini nggak bisa antum berpikir, wah kalau saya ngasih nanti yang sana enak-enakan. Ya sama-sama juga. Ya si suami yang baru papah baru ini nggak punya kewajiban, tapi kalau dia memberikan sebagian hartanya untuk menghidupi anak-anak yatimnya, ini disebut dengan apa? Ya khairul buyut. Ya yang sebaik-baik rumah di mana rumah itu ada anak yatimnya. Maka si suami sekali dayung, dua pulau terarungi. Ya, dapat keutamaan yatimnya, jande yang susah juga dia dia urusin, masya Allah. Dia dapat tuh hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, mereka yang berbuat baik kepada anak yatim dan janda-janda itu. Ya, bukan si Abu Janda, bukan ya. Jadi jande-jande itu. Jadi memang kalau kita melihat itu kalau ada niat kayaknya Bang Ade nih Ustaz. Gimana? Ada niat kayaknya Bang Ade Ustaz. Iya, niat baik tuh kalau nggak terlaksana mendapatkan pahala sempurna, Bang. Ya. Yang penting udah diniatkan dulu ya kan Bang Ade? Iya. Ini ya, doakan Bang Andri duluan maksudnya tadi. Nih ada hadis ini, antum biar yakin juga ya, niat baik itu boleh aja. Kenapa kagak boleh? Satu lagi, Tad. Jadi ya, kalau sambil ayo. Anak yatim itu udah baligh, ya. Apakah fadilahnya hilang, Ustaz? Tadi kan fadilahnya itu gimana? Fadilah yatimnya hilang, dia menjadi
du'afa. Anak yatim aja kalau nggak ikut doa gitu, dia mengucapkan kalimat sekedar ngaminin aja, diijabah oleh Allah. Antum doa dia ngaminin nih, itu diijabah oleh Allah, coba bayangin tuh. Ya. Jadi beda sama orang du'afa. Kalau du'afa kita minta doanya. Ya, doain deh gitu kan. Ya, doain nih gitu kan. Ya. Jadi yang utama itu anak yatim itu yang doanya dijabah oleh Allah. Ya. Jadi gini biar gampang ilustrasinya begini. Kita minta doa sama anak yatim. Walaupun anak yatim itu nggak mengucapkan kalimat-kalimat doa karena masih kecil, dia ngaminin doa kita aja dijabah oleh Allah. Ya, beda dengan du'afa tadi. Ya, karena keutamaan si yatim ini menjadi wasilah. Ya, menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala ya memberikan memudahkan pemenuhan hajat-hajat kita. Ya, berbeda dengan anak yatim yang sudah baligh, keutamaannya itu hilang. Makanya di beberapa tempat itu pengen santunan yatim kalau bisa anaknya yang masih unyu-unyu gitu ya. Ternyata ada keutamaan yang unyu-unyu itu. Ya bukan yang udah gede-gede gitu ya. Karena ketika dia sudah melewati masa baligh, ya fadilah yatimnya itu sudah hilang. Dia sebagai du'afa saja. Nih saya ngasih tahu hadisnya ini. Jadi Allah di dalam hadis ini diceritakan, innallaha katabal hasanat wassayyiat. Sesungguhnya Allah menuliskan beberapa kebaikan dan beberapa keburukan. Faman hamma bihasanah, barang siapa yang punya niat baik. Kan namanya tadi itu yang antum pada cengar-cengir itu kan kebaikan ini. Ya, falam ya'malha, tapi nggak sempat dia melakukannya. Ya, kenapa nggak sempat? Bininya galak gitu ya. Ya, bini tuh galak gitu ya. Nggak sempat, tapi niat mah ada gitu ya untuk menolong, berbuat baik. Kataballahu indah hasanatan kamilah. Dia dicatat oleh Allah mendapatkan pahala kebaikan sempurna. Wa in amilaha, tapi kalau dikerjain tuh juga niat baiknya dia, kataballahu asyara, dia mendapatkan 10 kesempurnaan pahala kebaikannya. Ila 700 atau sampai 700 kali lipat kebaikannya, ila adhafin katsira, atau Allah lipat gandakan lebih banyak lagi. Jadi niat baik itu nggak main-main tuh. Ya dahsyat itu niat baik. Ya mudah-mudahan lah ya kita punya niat-niat baik tadi. Gitu kira-kira Bang. Jadi ya insyaallah mudah-mudahan. Ya. Itu kalau anak yatim sama diberlakukan sama anak piatu. Ya, kebetulan gini, kalau anak piatu itu kan yang kehilangan emaknya itu ya. Ya, jadi yang menjadi dasar kenapa kok si yatim ini punya fadilah, itu nggak tanggung-tanggung hilangnya. Kasih sayang ayah sebagai simbol pelindung, memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada anak dan istri. Ditambah lagi ada sandaran tunggang punggung keluarga juga. Jadi ketika si ayah wafat, ya itu double dia tuh ada kehilangan, berkali-kali lipat di kehilangan. Berbeda dengan si piatu ini, ya anak yang emaknya wafat gitu, tapi masih punya ayah, ya artinya ada perbedaan di situ. Ya keutamaannya ada perbedaan. Ya jadi yang disebut dengan yatim kenapa kok dia punya fadilah? Ya antum bisa ngerasain lah gitu ya. Kan jarang ada orang perempuan yang bisa memiliki ma'isyah, memiliki penghidupan untuk bisa menopang keluarganya, walaupun ada tapi jarang. Karena mafhumnya dalam Islam itu yang wajib mencari nafkah adalah seorang suami, seorang ayah, kepala rumah tangga. Jadi bayangkan kalau ayahnya wafat, ya berkali-kali lipat dia akan kehilangan sesuatu dalam hidupnya. Nah, ini keutamaannya berbeda ya dengan si anak yatim dengan yang piatu ini. Itu yang saya pahami demikian. Ya, makasih Ustaz. Iya, insyaallah. Ada lagi? Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Bang Iqbal barangkali mau bertanya. Apa Bang Iqbal ada niat juga? Oh enggak. Tapi niat aja udah bagus kok Bang. Ya. Apalagi Itu dilaksanakan. satu Ustaz, Bang Ya. Andri. Ya, Ini silakan. Ini Amin. kalau yang Ustadz bilang kan janda, itu berarti kan janda yang
cerai mati gitu ya. Kebanyakan ke bapak-bapak ini kan janda yang cerai hidup gitu. Itu gimana Ustaz? Itu bukan yatim itu, ya. Kalau ada suami istri bercerai, yang putus kan tali pernikahannya. Tapi hubungan antara ayah dengan anak, ibu dengan anak nggak putus. Jadi walaupun suami menceraikan istri, ibu daripada anak-anak ini, si suami ini kan tetap jadi ayah gitu ya. Bukan mantan ayah. Kalau mantan laki iya. Mantan suami, gitu ya. Tapi ketika ada anak sama ayah nggak ada mantannya sampai hari kiamat. Maka kalau ayahnya masih hidup, dia berkewajiban untuk menafkahi anaknya sampai memiliki ma'isyah penghidupan yang cukup kuat untuk bisa si anak ini mendapatkan penghidupan yang layak. Sudah mandirilah kira-kira begitu. Jadi hati-hati juga tuh. Makanya anak jangan sampai jadi korban perceraian orang tua. Ya, apalagi sampai kagak ngerti itu. Bahkan si ayahnya, ya mantan suami emaknya itu, kalau ayahnya wafat, anaknya dapat warisan. Anaknya wafat, ayahnya dapat warisan, emaknya dapat warisan, walaupun hubungan antara ayah dan ibunya itu tidak lagi diikat dengan ikatan pernikahan. Ya, yang putus warisnya adalah gara-gara pernikahan, tapi hubungan nasabiah itu tidak akan hilang karena sebab perceraian. Jadi tetap nggak bisa dibilang yatim kalau bapak sama emaknya bercerai. Makanya orang-orang yang biasa ngurusin anak-anak yatim tuh harus selektif juga, ya. Jangan gara-gara pernah ketangkep juga tuh, maksudnya kegap. Tetangga pada bilang, Ustadz itu anak benar yatim, kenapa babenya masih hidup? Saya tanya ke mama neneknya, Nek, ini anak babenya mati. Babenya gimana? Udah mati kali, Ustadz? Udah mati kali katanya. Kenapa udah mati kali? Udah kelamaan gak pulang-pulang, ya nggak bisa. Yang namanya kematian itu jangan pakai kali-kali, ya harus jelas. Karena pada saat si mantu meninggalkan anak perempuan si nenek ini, ya itu kan yang meyakinkan dia dalam keadaan hidup. Nggak ketemu bertahun-tahun, ya harus dipastikan kematiannya. Jangan mati kali Ustadz, udah puluhan tahun nggak ke situ, ya nggak bisa. Ya, nah itu kalau terjadi perceraian karena cerai hidup, anak itu bukan status yatim, bukan. Gitu kira-kira itu. Ya. Ya, makasih Ustadz. Ya, insyaallah. Terjawab ya Karina ya? Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan dari kakak abang yang lain terkait dengan surat Al-Ma'un? Tidak ada? Bang Gindo? Kak Felda? Kak Rini? Kak Ari? Baik. Kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Tadabbur Al-Quran kita malam ini, Ustadz. Jadi sekali lagi, kawan-kawan, seperti yang tadi disampaikan oleh Buya Ade Alfiansyah, insya Allah kita akan lakukan ini sebulan 2 kali. Jadi di setiap Jumat malam jam 19.30, di minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan. Ini menambahkan dari kajian kita rutin setiap bulan yang setiap minggu keempat, ya, either apakah itu hari Sabtu atau hari Minggu, yang mana ustadznya biasanya Ustadz Ibnu Rahman juga sering mengisi, tapi kita suka mengganti-ganti juga ya Ustadz ya. Nah, kalau untuk Tadabbur Quran ini insya Allah akan bersama Ustadz Ibnu Rahman terus, begitu ya Bang Ade ya. Jadi kita akan membahas surah-surah pendek sampai nanti kalau sudah habis surah-surah pendek kita bahas, ya kita masuk ke surah-surah yang lebih panjang gitu. Insya Allah demikian. Baik Ustadz, saya kira itu sebagai penutup dari saya. Apakah ada doa atau gimana Bang Ade? Ya, kita tutup dengan doa Ustadz, silakan Ustadz. Baik, mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini, pembahasannya kita anggap ringan, tapi hasilnya sangat memberatkan kepada diri kita untuk senantiasa kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, terutama tadabbur terhadap Quran surat Al-Ma'un ini. Semoga Allah menghindarkan dari sifat-sifat buruk yang Allah sifatkan dalam ayat-ayat ini, dan semoga kita termasuk orang-orang yang tidak meremehkan sholat-sholat kita, yang senantiasa juga berniat ya untuk merawat, memberikan kasih sayang kepada anak-anak yatim, dan juga senantiasa istiqamah di dalam kebaikan untuk saling berbagi, apalagi di tengah-tengah COVID-19 hari ini yang masih mewabah. Untuk itu kita tutup kajian kita pada kesempatan hari ini dengan sunnah Rasulullah SAW, yang kali-kali aja dalam pembicaraan ada hal-hal yang nyelekit di hati antum,
Semoga Allah memaafkan segala dosa-dosa di antara kita sekalian, dan termasuk dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya mau dikirim, Bang? Mau nggak? Boleh, Ustaz? Ya, anak kirim ke Bang Ade ya. Nanti Bang Ade yang sharing teman-teman. Baik. Syukran, Ustaz. Ya. Terima kasih kawan-kawan semua. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya kita pengajian Tadabbur Al-Quran yang insya Allah kita akan lakukan tadi seperti saya katakan 2 kali sebulan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Insyaallah kita ketemu lagi 2 pekan lagi. Insyaallah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Tapi Ustaz yang langsung kan, aku ngomong pergi Ustaznya. Ya orang kok nggak ngomong-ngomong dari tadi. Ya bukan pemalu. Yang ngantuk aku daripada tinggal tidur lagi. Mau kemana? Ngantuk. Ngantuk cepat kali ngantuk kakak ini. Ya. Baru jam segini udah ngantuk ya kan? Kenyang kan ya Bal ya, daripada tidur ketinggal tidurnya nggak Bal. Kok bisa diganti-ganti, Indri? Lucu kali. Gitu ya. Aku mau Ini nanya. kayak lagi kelompok gitu kan? Lagi kuliah. Aku tunggu Bang Andri ya. Oh iya. Aku nyontek lagi nih, nyontek ya. Nyontek, nggak boleh nyontek bang. Tapi ini bagus sekali ruang kuliah kayak gini lah. Dulu ruang kuliahku nggak kayak gini lah. Ruang kuliah kami di Padang Aku kuliah begini di- Kak. Di Oh, Andalas iya? ini ruang kuliahnya iyalah. Oh ya cantik lah Ini ya. dulu Kak udah. Kampus kami cantik di Padang itu. Di Aurduri di mana tuh? Bukan lah, di Limau Mani. Kampus Ah. aku di Crossbreak Kak namanya, Crossbreak University. Prospek itu Kalibata. Awak live dulu ya, Bang. Ya, makasih ya Boleh. Kak. Awak ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Indranya nggak ikut pulang? Bang Indra sama Karina ini masih ada di rumah yang sama. Anda nggak enak kan? Mancing-mancing. Yang satu di kamar, yang satu di ruang tamu ya kan? Bang Indra nggak keluar suaranya. Masih mute bang suara Bang Indra. Supaya eksis. Ngeri. Aduh. Jadi gitu, boleh pasang niat Bang Iqbal, udah boleh pasang niat. Itulah, Unmute dulu, unmute dulu lah. itulah kalian salah. Masih mute Bang Iqbal. Bang Pencet Iqbal itu dulu. sudah niat ya bang ya. Bang Iqbal bukan niat lagi, sudah eksekusi kan. Jangan-jangan nih, kita nggak tahu nih. Dalam hal apa tadi eksekusinya? Menyantuni Bang. anak yatim. Abang-abang, kakak-kakak, awak duluan ya. Kan? Ya udah nih, udahlah kalau udah di luar lah kita. Bisa. Aku Bubar tadi lah. mau tidur nggak boleh. Tadi kok bubar koyok-koyok. Iya. Sekarang lagi koyok-koyok bubar. Udah lama ini, ya Allah. Tuh, si Rini dulu sama Bang Ade. Halo, itu kepala sampai terpotong. Kita pengajian minggu depan, akhir bulan ini pengajian kita yang lanjutan kemarin ya. Yang Mana? lanjutan iya. yang kemarin Oh, tuh. iya, syariah, Terkait syariah. dengan fikih muamalah. Iya, iya. Sama Aam. Kok Iya, sama Ustaz Aam? Iya. Aam kemarin. Ya, Bukan Ustaz Aam. Bukan Beda. Aam. lupa aku. Musinin Fauzi. Musinin ya. Nah, jadi nanti aku akan kirim besok lah ya. Kawan-kawan silahkan mengumpulkan pertanyaan kalau ada. Jadi aku janji sama Ustadz sebelum ngaji pertanyaannya dikirim duluan ke dia. Jadi kalau ada Aku suka kawan-kawan nggak keidean lah kalau kirim Ini pertanyaan. mana Srini? Nggak ada mukanya. Oh, Ada. yang lagi nggak pakai hijab. Oh, oke. Udah pakai daster, aku pakai daster. Daster. Ya, daster. Ya, Daster. jadi Oke. kawan-kawan silakan kumpulkan pertanyaan. Nanti dari situ aku kirim ke Ustadz. Jadi enak nanti pas pengajian. Ustadz nggak materi yang lain lagi selain hanya yang Tapi sebenarnya yang kau tanya kemarin itu masih itu loh, Andri, yang ngajar Relevan. yang ngajar yang ngajar di perbankan gitu kan. Iya, Ya, masih nyangkut sebenarnya. gantung nggak jelas juga itu aku tuh. Iya, betul. Iya. Kajol. Bukan kajol, kita perlu mendalami aja. Awak kan ada Kan yang kajol. pendapat Udah di jelas sana, kita gitu. boleh.
Ada Ustadz soalnya kemarin- pendapat yang bilang boleh, ada yang bilang pendapat nggak boleh. Jadi kita dalamnya dua-dua nanti habis itu ya. Enggak, kita nanya kemarin sama Ustadz kan. Iya. Nggak boleh. Ustadz yang lain bilang boleh ada. Yang kita tanya kan Ustadz itu kemarin. Iya justru itu kan namanya Kami mau mempengaruhi Ustadz itu, Bang. Iya, Mau justru Mana mempengaruhi tahu Ustadz besok jawabannya beda Kalau lagi mau- kan? Itu maksudku. Nah, si Andri ngisap dia, Masya Allah, pakein. Inilah Bang Andri memang. itu sama Bang Indo, coba Bang Indo. Mana? Sama Ah, itu juga, sama ya. sama. 11-12 rupanya. Makanya coba Kenapa tadi dia sampai ngangkat. angka 7 juga tadi? Nisa, Ya, woi. ya kan? Ya. Oke. Udah ya, cabut lah kita ya. Udahlah ya, cabut lah ya. Iya ya. Iya kawan-kawan ya. Assalamualaikum. Oh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.